Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural, saya hormati dan saya banggakan. Ketika Ganjar Pranowo malam itu mengeluarkan statement urusan TKA Cina yang ayo kita usir besok pagi asal Anda siap menggantikan dan segala macam. Saya menduga statement ini bakal viral. Dan ternyata memang viral. Trending di mana-mana sampai ada satu bule itu yang ngomong. Bule Indonesia kayaknya ya. Dia ngomong mengatakan bahwa Ganjar merendahkan bangsanya sendiri gegara statement itu. Oke. Mari kita analisis pelan-pelan saudara ya. Biar kita bisa berpikir objektif dan sehat di sini. Oke? Kita analisis pelan-pelan nanti ya. Kita dengarkan dulu sama-sama nih statement si bule ini. Ya udah kita usir aja besok pagi. Tapi kamu bisa gantikan nggak? Saya tidak setuju dengan statement seperti ini yang menantang warga sendiri dan mengatakannya sudah besok pagi kita usir TKA China, TKA Chungko, dan kalian bisa nggak ambil alih posisi mereka. Gimanapun mereka kerja lebih bagus, SDM lebih pintar, apa yang kita bisa buat? Ini adalah statement yang sangat tidak mengayomi, sangat tidak merangkul, sangat tidak inklusif, dan sangat-sangat tidak memberikan kesempatan dan semangat kepada warganya sendiri. Saya tidak setuju bahwa orang Konoha itu disebut sebagai pemalas. Itu adalah dongeng yang saya dengar puluhan tahun di sini. Saya kenal banyak anak-anak Konoha yang diadopsi sama orang Jerman, Itali, Prancis, dan banyak juga orang tua Konoha yang melahirkan anak Konoha di Eropa. Saya tidak melihat bahwa mereka lahir sebagai orang malas. Tapi lingkungan dan sistem pendidikan membuat mereka cekatan, pintar, cerdas, sama seperti orang bule. Jadi orang Konoha tidak memiliki gen pemalas. Tapi sistem, lingkungan, dan suasana yang membuat mereka seperti ini. Dikatakan bahwa ya karena ini negara yang panas, jadi semua serba ada. Chungko aja, Chungko Selatan panas, agak tropis cuacanya. Mereka cekatan-cekatan juga, mereka pintar-pintar juga karena sistem yang membuat mereka pintar. Jadi saya lebih condong dan mendukung bagaimana caranya membuat warga Konoha itu semangat, pintar, cerdas melalui sistem dan pendidikan. Dan sistem pendidikan itu bisa diubah hanya dari pucuk, dari atas, dari pimpinan tertinggi sampai turun ke bawah. Saya juga mendengar seorang Perdana Menteri yang mengatakan, bisa apa orang Konoha? Pemalas semuanya. Itu sama saja merendahkan warganya sendiri. Saya kaget gitu. Jadi, apa ini solusinya? Kalau begini nggak ada habis-habisnya. Kita panggil aja orang Prancis, orang Itali, Jerman, Eropa, sekalipun orang Yahudi yang jauh lebih pintar, cerdas, dan cemerlang untuk bekerja di sini. Jadi, ini adalah tantangan bagi kita. Bagaimana caranya kita sebagai negarawan mengangkat moral dan mengatakan saya akan melakukan apa saja dan apapun, akan sekolahin kalian, saya akan kirim kamu ke Amerika studi dan kamu akan kembali ke sini dan memberikan suatu perbedaan dalam cara bekerja dengan etos bekerja sama seperti warga-warga lain. Kalau begini, ini sangat-sangat menurut saya merendahkan warganya sendiri. Bagaimana kita bisa memimpin? Bagaimana kita bisa menjadi teladan? Sama saja kalau kita memiliki perusahaan dan punya anak. Saya seorang bapak, punya anak. Habis itu saya bilang ke anak saya, kamu itu pemalas, kamu itu bodoh, nggak bisa apa-apa. Saya akan kasih perusahaan ini, saya ini. Perusahaan papa saya kasih ke anak tetangga. Sakit hati nggak anaknya? Ya sakit. Gimana pun saya harus gimana caranya supaya anak saya yang mungkin tidak pintar, yang mungkin tidak cemerlang, tidak seperti anak tetangga, jadi orang yang setidaknya mampu bersaing dan bisa memimpin dengan segala
cara, dengan semangat, dengan semua investasi meskipun dibutuhkan banyak waktu. Oke. Pertama, mari kita mikir sama-sama nih. Mari kita mikir sama-sama. Statement Ganjar Pranowo itu menghina bangsa sendiri atau tidak kira-kira? Menurut saya itu urusan persepsi. Orang bisa menarik-narik urusan itu. Bisa dikatakan menghina seperti penerangan si bule itu. Bisa juga dikatakan ini adalah ungkapan yang dari rangkaian realitas yang beliau alami. Ganjar Pranowo alami. Beliau kan berkaca dari pengalaman. Ada orang mendemo. Lalu ya silakan ente gantikan. Ternyata nggak bisa. Itu kan berangkat dari fakta. Lalu beliau ucapkanlah di ruang itu. Di ruang ketika penyampaian gagasan dengan Najwa Shihab. Artinya, ucapan itu didasarkan pada fakta yang terjadi. Akhirnya beliau menyimpulkan, ini memang harus ada sistem, harus ada pendidikan, harus ada penggemblengan SDM, penanaman mental, ya segala macam, agar kita juga bisa bekerja seperti mereka. Karena faktanya ketika disodorkan pada sebuah pekerjaan, ya, faktanya realitas yang telah beliau alami nggak bisa gitu loh. Itu kan bangunan, kalimat itu dibangun, disusun karena ada realitas di belakangnya. Ada pengalaman di belakangnya. Tapi ya silakan seret-seret ke ranah bahwa kalimat itu adalah penghinaan. Bagi saya bukan penghinaan. Beliau sedang mengeluarkan solusi dari fakta yang beliau alami. Kan itu ya. Lalu si bule itu mengatakan, ibarat seorang ayah, dia punya perusahaan, lalu menyuruh anak tetangga mengurus perusahaan ini karena menganggap bahwa anaknya tidak mampu mengelola perusahaan itu. Oke, satu poin. Kita akan bedah, mengibaratkan ke wilayah sana. Begini, kalau perusahaan itu memang harus sudah dijalankan dan ternyata faktanya si anak tersebut belum mampu untuk mengelola perusahaan itu, demi untuk menyelamatkan perusahaan, maka untuk sementara waktu dikasihlah ke anak tetangga. Bukan dikasih nih. Disuruhlah anak tetangga untuk mengurus perusahaan ini. Kenapa? Nunggu dulu anaknya mampu mengelola perusahaan agar perusahaannya tidak bangkrut. Bukan dikasih, tapi disuruh mengelola anak tetangga. Bagus apa tidak? Menurut saya bagus kok. Demi untuk menyelamatkan perusahaan ini. Sementara anaknya kurang bisa mengelola perusahaan ini agar bisa berkembang, maju, segala macam. Maka nyuruh dulu anak tetangga. Ya, nyuruh dulu anak tetangga. Ini urus dulu perusahaan saya. Nanti kalau sudah waktunya anak saya sudah bisa mengelola perusahaan segala macam, nanti ini perusahaan bakal diambil alih ya oleh anak saya. Bagus tidak? Sementara perusahaan ini sudah seharusnya didirikan dan dibangun serta diteruskan. Bagus nggak? Iya dong bagus. Rasional nggak? Rasional. Di mana salahnya? Kecuali memang dikasihkan ini perusahaan ke anak tetangga. Otomatis ini si anaknya sudah tidak punya aset dong di perusahaan. Karena dikasihkan. Ini bukan dikasihkan judulnya. Tapi nyuruh orang lain agar memegang dulu perusahaan. Nanti kelak ketika anaknya sudah bisa mengelola perusahaan sendiri, akan dikelola oleh anaknya. Untuk sementara waktu. Biar perusahaan ini tidak bangkrut. Itu kan kalau analoginya ke sana. Kan Ganjar itu mengatakan, kalau kemudian si bule mengatakan ini urusan sistem nih, ini urusan pergaulan nih, urusan pendidikan nih, kan itu yang dituju oleh Ganjar.
Beliau akan menyiapkan segala perangkat yang bisa membuat warga Indonesia mampu mengelola segalanya dengan sendiri tanpa ada keterlibatan orang lain. Kan itu. Fair dong? Bener gak? Iya. Si Bule mengatakan, kata siapa? Gen kita itu bukan gen pemalas. Banyak orang Konoha, oke lah maksudnya Indonesia, yang diadopsi oleh Jerman, yang diadopsi oleh orang mana, wataknya tidak pemalas. Oke, ini urusan sistem. Iya, makanya Ganjar menuju ke sana. Dia akan memperbaiki seluruh sistemnya. Dia akan kemudian sesuaikan dengan pekerjaan. Kan itu yang kemudian beliau terangkan. Bahkan beliau mengatakan harus ada penambahan materi, bayangannya urusan digital. Karena memang sekarang menghadapi digitalisasi, makanya kita harus paham. Makanya harus kemudian pelajaran ini dimasukkan ke ruang kampus, ke ruang sekolah, ke ruang pendidikan. Kan itu. Untuk upaya apa? Segalanya dikuasai oleh kita. Dengan bangunan sistem yang sudah dipersiapkan. Kan itu. Memang arahnya ke sana. Supaya kita menjadi tuan di tanah kita sendiri. Kita siapkan semuanya. SDM dan segala macamnya. Untuk sementara waktu. Sebelum ini semua siap. Maka disuruhlah orang lain untuk mengelola dulu. Sebelum ini kita persiapkan nih anak-anak bangsa. Untuk mengelola semuanya. Agar tidak usah lagi ada orang lain. Yang kemudian misal bekerja di sini atau segala macamnya. Kan itu rasionalnya. Jadi tujuan Ganjar ini baik. Dia ingin mempersiapkan anak bangsa untuk mengelola sumber dayanya secara sendiri. Tapi jangan sampai ketika dikelola ini menjadi hancur. Harus berkembang. Ya. Berarti orang yang mengelolanya ini mesti bisa. Mesti memahami. Mesti SDM-nya yang kuat segala macam. Kan itu. Dan Ganjar mempersiapkan itu. Akan mempersiapkan itu. Bila beliau memimpin Indonesia. Rasional gak? Rasional menurut saya. Gak ada yang salah. Bukan menghina bangsa sendiri menurut saya. Bukan menghina. Justru memberikan solusi terhadap fakta orang-orang kita. Makanya saya malam itu ngomong. Ini jadi bahan evaluasi dan perenungan kita semua. Evaluasi dan perenungan kita semua. Serta perenungan pemerintah. Urusan sistem ini mesti dibenahi. Mau sistem pendidikannya atau apapunnya itu. Untuk mempersiapkan kehidupan masa depan anak-anak kita. Kan itu. Ngerti gak? Ngerti gak? Itu logika saya. Tapi ya sekali silakan. Ini bisa diseret-seret loh. Kalimat ini bisa diseret-seret. Bisa dijadikan gorengan isu politik yang sangat renyah. Makanya saya malam ngomong, ini bakal trending nih. Bakal trending nih. Ternyata ramai kan? Silakan publik menerima dengan sadar terhadap fakta ini. Masyarakat menerima dengan sadar terhadap fakta ini. Menurut saya. Dan kita dukung segala sistem yang berpotensi memperbaiki segalanya dari kita, mentalnya, SDM-nya, segala macamnya untuk bisa nantinya dipersiapkan mengelola segala sesuatu yang ada di Republik ini. Biar tidak usah manggil yang lain. Kan tujuannya ke sana. Kan Ganjar itu tujuannya ke sana ya. Sekarang mas sementara aja manggil orang lain. Sebelum mempersiapkan semuanya. Dan beliau akan mempersiapkan sistemnya untuk kemudian membuat SDM kuat, mental kuat, segala macam. Agar bisa dikelola secara sendiri, mandiri. Mempersiapkan. Menujunya ke sana. Sementara waktu, orang lain aja lah, nggak apa-apa. Tapi sementara waktu, bukan kemudian dipegang, sementara waktu. Pada saatnya nanti akan tetap dimiliki oleh bangsa kita. Tapi kita harus siap dulu. Itu, poinnya itu loh. Paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.